Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari aplikasi Photoshop 7.0. Nah, teman-teman bisa lihat aplikasi yang saya buat ini. Yang pertama itu file yang digunakan untuk langkah awal dan langkah akhir pada mengerjakan proyek kalian, karena di sana dapat bisa memiliki untuk membuka lembar kerja baru. Nah, yang kedua itu edit. Digunakan untuk langkah pembantu mengedit. Di sana ada pilihan cut, copy, undo, dan strike, paste, transfer, fill, clean, dan lain-lainnya. Sedangkan yang ketiga itu image. Menu yang dapat digunakan untuk mengolah foto sedemikian rupa sesuai yang kalian inginkan. Yang keempat itu layer. Fungsinya hampir sama dengan menu image, akan tetapi pengaturan pada layar tersebut bukan untuk foto utama melainkan untuk lembar layar. Layar adalah sebuah objek terpisah dari gambar utama. Nah, sedangkan tip itu yang kelima, pada menu ini akan bisa mengedit sebuah teks yang ingin kalian masukkan ke project. Nah, sedangkan yang keenam itu select. Digunakan untuk mengelola select, memiliki baik itu dengan pilihan select all, deselect membatalkan, deselect mengulangi, inverse untuk mengganti bagian yang tidak dipilih. Lanjut itu dengan view. Nah, digunakan untuk fitur tampilan, ada fitur zoom in, zoom out, view strand, mengatur strand mode, aktul visor, dan lainnya. Dan itu Windows. Digunakan untuk mengatur apa saja kotak menu yang akan ditampilkan. Disarankan untuk memilih kotak layar. Nah, sedangkan yang terakhir itu help. Menu yang ditampilkan oleh Adobe untuk mengakses konten dan informasi terbaru seputar Adobe Photoshop. Selanjutnya itu fungsi tool pada Adobe Photoshop. Yang pertama itu Move Tool, berfungsi untuk memindahkan sebuah objek atau layar yang satu ke layar yang lain. Berfungsi juga untuk menggeser layar yang telah kita pilih pada halaman kerja Photoshop sesuai posisi yang kita inginkan. Sedangkan yang kedua, teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu rectangular Mercury Tool, berfungsi untuk menseleksi sebuah objek dalam bentuk kotak. Selanjutnya elliptical Mercury Tool, berfungsi untuk menseleksi sebuah objek dalam bentuk lingkaran. Single row Mercury Tool untuk membuat seleksi secara horizontal 1 pixel. Sedangkan yang single column Mercury Tool itu untuk membuat seleksi secara vertikal 1 pixel. Yang ketiga itu lasso tool, berfungsi untuk membuat seleksi secara bebas. Polygonal lasso tool untuk membuat seleksi berbentuk poligon. Magnetic lasso tool membuat untuk seleksi secara otomatis dengan mengikuti warna yang serupa. Yang keempat itu Quick Selection Tool, berfungsi untuk membuat sebuah seleksi secara otomatis pada warna yang sama. Sedangkan Make One Tool untuk membuat seleksi berdasarkan warna yang sama. Nah, sedangkan yang kelima itu Crop Tool, berfungsi untuk memotong sebuah objek atau gambar. Perspektif
crop tool berfungsi untuk menyempurnakan gambar yang berperspektif. Select tool berfungsi untuk membuat sebuah potongan objek atau gambar. Select tool untuk memilih sebuah potongan pada objek atau gambar. Sedangkan yang keenam itu teman-teman bisa lihat eyedropper tool digunakan untuk mengambil contoh warna pada bagian gambar. Color shuffler tool menggunakan tool hampir sama dengan eyedropper tool. Ruler berfungsi untuk mengukur objek pada kanvas dan untuk bisa digunakan sebuah panduan untuk memutar objek pada sudut tertentu. Sedangkan gambar note tool untuk membuat nota sebuah gambar. Sedangkan yang ketujuh itu soft healing brush tool berfungsi untuk memperbaiki sebuah objek atau gambar yang rusak. Healing brush tool untuk membuat sebuah objek untuk gambar dengan simpel tertentu. Sedangkan path tool berfungsi untuk membuat subjek atau gambar dengan simple parent. Content aware form tool berfungsi untuk memindahkan objek suatu gambar tanpa perlu melakukan masking dan melakukan seleksi secara detail pada objek sesuai gambar. Sedangkan yang gambar red eye tool itu untuk menghilangkan warna merah pada mata karena terkena pantulan sinar agar menjadi hitam. Yang kedelapan itu brush tool berfungsi untuk menggambar atau melukis gambar menggunakan kuas. Pencil tool untuk menggambar atau melukis gambar menggunakan pensil. Color replacement tool untuk mewarnai sebuah gambar menggunakan warna tertentu. Sedangkan yang gambar Micro brush tool untuk membuat gambar berdimensi vektor 3D untuk memperhaluskan permukaan kulit. Sedangkan yang kesembilan itu clone stop tool berfungsi untuk membuat sebuah gambar menggunakan simpel gambar yang telah tersedia. Selanjutnya gambar pattern stamp tool untuk membuat sebuah gambar menggunakan pola tertentu. Sedangkan yang 10 itu teman-teman bisa lihat history brush tool berfungsi untuk menghapus objek atau gambar menjadi transparan mengikuti warna background atau layar di belakangnya. Yang art history tool untuk membuat gambar secara state history dari sebuah gambar metode artistik. Yang ke-11 itu eraser tool berfungsi untuk menghapus sebuah objek atau gambar. Background eraser tool untuk menghapus sebuah objek atau gambar yang akhirnya menjadi transparan. Sedangkan gambar yang magic eraser tool untuk menghapus sebuah gambar secara otomatis mengikuti warna yang sama yang akhirnya menjadi transparan. Yang gambar ke-12 itu tentang gradient tool berfungsi untuk memberi warna sebuah objek atau gambar secara gradient. Yang gambar print bucket tool untuk memberi warna objek atau gambar yang dipilih. Yang ke-13 itu blur tool berfungsi untuk memberi efek blur pada warna gambar. Sedangkan yang gambar sharpen tool untuk memberi kontras warna lebih tajam. Yang ke-smudgen tool untuk menggosok-gosok gambar agar lebih halus dari hasil seleksi yang tidak beraturan. Yang ke-14 itu doggy
Tool berfungsi untuk membuat sebuah gambar agar lebih jelas atau terang. Blur tool untuk membuat sebuah gambar dengan efek lebih gelap. Sedangkan gambar tool itu untuk merubah sebuah saturasi pada area tertentu pada gambar. Yang ke-15 itu pen tool berfungsi untuk membuat sebuah seleksi pada gambar. Framework pen tool untuk membuat sebuah pen dengan bentuk bebas. Adhesive point tool untuk menambah sebuah titik akhir point pada path. Yang ke selanjutnya itu delete anchor point tool untuk menghapus sebuah titik akhir point yang telah Anda tambahkan tadi pada path. Yang terakhir itu convert point tool untuk mengedit titik akhir point pada path. Yang set ke-16 itu horizontal tip tool berfungsi untuk membuat sebuah teks secara horizontal. Vertical tip tool membuat teks atau tulisan secara vertikal. Gambar yang horizontal tip mark tool untuk membuat seleksi tulisan atau teks dengan bentuk secara horizontal. Sedangkan gambar vertical tip mark tool untuk membuat seleksi tulis atau teks dengan bentuk secara vertikal. Yang ke-17 itu teman-teman bisa lihat gambar yang path selection tool berfungsi untuk membuat sebuah path bisa dikonversi menjadi sebuah seleksi. Sedangkan gambar yang direct selection tool untuk merubah akhir point pada path. Yang ke halaman 18 itu rectangle tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi empat. Gambar yang rounded rectangle tool untuk membuat objek bentuk segi empat melengkung. Sedangkan gambar yang ellipse tool untuk membuat objek dengan bentuk lingkaran. Yang terakhir, polygon tool untuk membuat sebuah objek dengan bentuk segi 3, 4, 5, dan seterusnya. Halaman yang ke-19 itu gambar pertama, hand tool berfungsi untuk memindah atau menggeserkan gambar layarnya dengan tangan. Yang gambar kedua itu rotative view tool berfungsi untuk memutar gambar hingga 190 atau sesuai keinginan. Yang ke-20 itu gambar zoom tool berfungsi untuk memperbesar tampilan image atau gambar. Yang ke-21 gambar pertama, switch foreground and background color untuk menggantikan foreground atau background ke depan atau ke belakang. Yang ke-22 itu gambar fungsi default foreground and background color untuk menggantikan foreground menjadi default. Sedangkan yang ke-23 itu gambarnya tentang yang pertama, slide foreground color berfungsi untuk menentukan warna pada seleksi yang telah Anda buat pada warna foreground. Set background color berfungsi untuk menentukan warna yang seleksi yang telah Anda buat pada warna background. Yang ke-24 itu gambar Queen Mask membuat fungsi untuk menjadikan tampilan mengeditan menjadi quick mask atau RGB. Mode
Quick Mars memungkinkan kita menggunakan seluruh perangkat pada Photoshop untuk menyunting atau mengedit bingkai pilihan. Nah, yang terakhir atau yang ke-25, yang pertama, gambar pertama itu standard stroke mode untuk menampilkan jendela dengan mode standar. Yang kedua itu gambar maximize strand mode untuk menampilkan jendela dengan mode maksimal. Sedangkan gambar yang ketiga itu full screen mode win menu bar untuk menampilkan layar dengan mode layar penuh dan menu bar. Sedangkan yang gambar full screen mode itu untuk menampilkan layar dengan mode layar penuh tanpa menu bar. Nah, sekian dari pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.